Tuhan akan melindungi kita. Tuhan akan menyediakan segala sesuatu yang kita perlukan. Shalom saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, berjumpa lagi di channel Pasti Selamat 316. Percaya kepada Yesus, pasti selamat. Good job. Jadi kalau engkau mau selamat, percayalah kepada Yesus, supaya engkau diberikan keselamatan daripada Kristus. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kiranya saudaraku dimanapun berada, yang sudah mendukung channel ini maupun belum, yang menonton video ini, kiranya saudaraku dimanapun berada, saudaraku tetap diberikan kekuatan, kesehatan, sukacita daripada Tuhan. Dan terutama itu Tuhan boleh melindungi saudara dan saya dimanapun berada dari virus corona. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita percaya bahwa doa orang yang benar itu pasti memiliki kuasa. Kenapa orang benar? Karena orang benar sudah pasti, dia pasti percaya kepada Kristus. Sudah pasti hidupnya di dalam Tuhan, maka dia dikatakan orang yang benar. Maka ketika dia berdoa, maka Tuhan turut bekerja, sehingga di dalam doa itu ada kuasa. Jadi saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya percaya bahwa orang yang benar juga ketika dia hidup betul-betul di dalam Kristus, maka hidupnya itu akan dilindungi oleh Tuhan, hidupnya itu akan dijaga oleh Tuhan kemanapun ia pergi. Kita mau lihat salah satu kisah di dalam Alkitab tentang salah satu tokoh Alkitab yang begitu terkenal, dan saya juga begitu kagum dengan dia, dan semangatnya yang begitu luar biasa untuk bermisi, untuk menceritakan tentang Injil kepada semua orang. Dan dia pergi kemana-mana, ke pulau-pulau, ke kota-kota, untuk menceritakan kabar keselamatan, bahwa hanya percaya kepada Yesus engkau akan memiliki hidup yang kekal. Good job. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kisah ini kalau kita baca di dalam Kisah Para Rasul pasal ke-28 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10, di sana mereka di satu daerah itu namanya Pulau Malta. Jadi pada waktu itu mereka akhirnya kapal mereka itu diombang-ambingkan, dan mereka akhirnya terdampar di salah satu pulau ini namanya Pulau Malta. Di Pulau Malta itu orangnya itu begitu baik, orangnya begitu ramah, sehingga pada waktu itu mereka disambut dengan baik. Dan karena pada waktu itu cuacanya begitu dingin, sehingga mereka boleh mengambil kayu api untuk membuatkan api untuk mereka bisa menghangatkan tubuh mereka. Nah, kita mau lihat perlindungan Tuhan kepada orang yang betul-betul menyerahkan hidupnya kepada Kristus. Paulus pada waktu itu ketika dia mengambil kayu atau ranting-ranting untuk menaruhnya ke dalam api, ternyata di dalam itu sudah ada ular beludak yang keluar dari api itu karena itu panas ya, dan akhirnya memagut tangannya, dan akhirnya dia menghempaskan ular itu sehingga ular itu jatuh. Dan puji Tuhan, dia tidak bengkak, tidak ada luka dan sebagainya, dan dia tidak sakit. Sehingga pada waktu itu orang pada waktu itu begitu heran dengan kejadian itu. Bahkan mereka mengatakan bahwa Paulus ini adalah seorang dewa, sehingga dia tidak mengalami sakit. Jadi saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jadi Tuhan memberikan perlindungan kepada dia, sehingga sekalipun dia digigit oleh ular, dia tidak kena bahaya. Bahkan Tuhan juga menyediakan perlindungan kepadanya, sehingga orang-orang pada waktu itu menyambut dia dengan baik. Dan pada waktu itu juga ada gubernur yang ada di tempat itu, di daerah itu, yaitu bernama Publius. Gubernur ini juga begitu baik, sehingga dia boleh menyambut mereka, menjamu mereka, memberikan tempat untuk menginap,
memberikan makanan kepada mereka selama 3 hari lamanya. Itu begitu luar biasa Tuhan kita. Ketika mengandalkan Tuhan dengan sungguh-sungguh, Tuhan memberikan perlindungan itu kepadanya. Bahkan Tuhan menyediakan makanan dan minuman. Tuhan menyediakan tempat untuk dia berlindung. Begitu luar biasa Tuhan kita. Ketika orang yang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka Tuhan menyediakan perlindungan kepada dia. Sehingga dia tidak mengalami kelaparan, dia tidak mengalami, ya mungkin ada kesusahan, tapi mungkin kesusahan lain, tetapi Tuhan menyediakan tempat untuk dia bisa berlindung. Jadi saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan Yesus juga memberikan kuasa kepada dia untuk dia bisa berdoa kepada orang yang sakit. Pada waktu itu juga ayahnya Publius ini, dia mengalami sakit demam dan disentri. Dan pada waktu itu Paulus masuk, dia berdoa, dia menumpangkan tangan ke atas ayahnya, sehingga pada waktu itu ayahnya itu sembuh. Dan luar biasa. Seperti tadi saya katakan bahwa ketika orang yang percaya sungguh-sungguh kepada Kristus, ketika orang yang mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya sepenuhnya, maka Tuhan memberikan kuasa kepada dia. Sehingga apa? Ketika dia berdoa, maka apa yang didoakan itu terjadi. Terbukti apa? Ayahnya itu sembuh. Dan bukan hanya itu saja. Jadi pada waktu itu juga orang-orang lain di daerah itu yang sakit mereka datang. Dan Paulus mendoakan mereka juga sembuh. Tuhan kita itu hebat, bukan? Jadi rugi jika Anda tidak mau percaya kepada Tuhan Yesus. Rugi jika Anda tidak mau mengandalkan Tuhan Yesus dalam hidupmu. Maka jika engkau tidak mengandalkan Tuhan Yesus dalam hidupmu, maka engkau hanya akan mengalami kekhawatiran, kecemasan, ketakutan, dan sebagainya. Tetapi orang yang percaya sungguh-sungguh kepada Kristus, Tuhan menyediakan berkat-berkat kepada dia. Haleluya saudaraku. Jadi saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sehingga pada waktu itu juga mereka melanjutkan perjalanan untuk ke Roma. Dan orang-orang pada waktu itu juga menyediakan apa yang mereka butuhkan untuk mereka melanjutkan perjalanan mereka. Jadi luar biasa Tuhan kita. Tuhan boleh memakai siapa saja, bahkan orang yang tidak kenal sekalipun. Tuhan menyediakan berkat-berkat melalui mereka untuk menolong setiap orang-orang yang percaya kepada Kristus. Karena firman Tuhan juga ada yang berkata bahwa orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan, Tuhan tidak akan membiarkan dia untuk kelaparan. Jadi saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ini luar biasa. Nah, jadi yang mau kita pelajari di sini adalah Tuhan mengajarkan kita melalui firman Tuhan ini, yaitu dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-28 ayat 1 sampai 10. Bahwa kita harus tetap percaya sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita mau percaya sungguh-sungguh kepada Kristus, maka Tuhan akan memberikan pengampunan dosa kepada kita, maka dia akan memberikan keselamatan itu kepada kita. Sehingga ketika kita sudah memberikan hidup kita kepada Tuhan, maka Tuhan itu akan bertanggung jawab untuk hidup kita. Dia akan melindungi kita kemanapun kita pergi. Dia akan menjaga kita kemanapun kita pergi. Jadi Tuhan akan menjaga kita dari segala sakit penyakit. Tuhan akan melindungi kita. Tuhan akan menyediakan segala sesuatu yang kita perlukan. Jadi saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa ketika juga kita percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, ketika kita juga berdoa, maka doa kita pun akan berkuasa. Kenapa? Karena ketika orang yang percaya sungguh-sungguh kepada Kristus, Tuhan memberikan dia keyakinan dan kuasa di dalam hidupnya. Dan terutama dari semuanya itu, Tuhan ingin juga kita menceritakan kabar baik tentang pelunasan hutang dosa kepada semua orang. Bahwa setiap orang kalau ingin untuk selamat harus percaya kepada Kristus. Setiap orang yang ingin untuk selamat, dia harus percaya kepada Kristus. Bahwa hanya melalui Kristus, hanya melalui Tuhan Yesus kita mendapatkan pengampunan dosa, sehingga kita akan mendapatkan keselamatan itu. Jadi saudaraku, dimanapun berada, mari kita bersama-sama berdoa. Kita berdoa kepada Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus menjaga kita selama masa corona ini, virus corona ini, sehingga kita tetap sehat, kita tetap terjaga, dan kita berdoa supaya Tuhan berikan hikmat kepada kita, supaya kita juga berhati-hati untuk melangkah
Karena virus ini juga sangat berbahaya. Karena itu kita mengandalkan Tuhan kita yang lebih hebat itu, kita mengandalkan Tuhan kita yang lebih dahsyat itu, supaya Tuhan menjaga dan melindungi kita. Dan saudaraku, berdoa juga buat bangsa dan negara kita, supaya bangsa kita juga Tuhan melindungi dari COVID-19, supaya bangsa kita juga dipulihkan oleh Tuhan, supaya bangsa kita itu bangkit kembali dan ekonomi dalam negara kita bangkit kembali. Karena teman-teman saya juga begitu kesulitan dalam mencari pekerjaan, mereka susah untuk mencari nafkah sekarang ini, dan begitu susah. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, sekalipun susah untuk mencari pekerjaan dan sebagainya, percayalah, Tuhan pasti akan tetap menyediakan makan dan minuman untuk saudara. Asalkan saudara terus berdoa dan meminta kepada Tuhan. Karena ketika kita datang berdoa kepada Tuhan, kita datang meminta kepada Tuhan, maka Tuhan kita adalah sumber kekayaan itu, Dia akan memberikannya kepada kita. Saudaraku, kiranya saudaraku diberkati dimanapun berada, dan kita tetap bersatu dalam Tuhan. Salam, Tuhan memberkati.